Hai guys, ketemu lagi bersama Adva Studio. Ya, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menanam sayuran di hidroponik. Oke. Dari proses menyemai hingga sampai panen tentunya. Di hidroponik ya, dengan sistem DFT dan dengan cara yang sangat simpel dan juga mudah. Mau tahu gimana caranya? Yuk, kita lihat saja langsung. Check it out. Ups, sebelum kita masuk ke cara menyemai, saya akan memberitahu kelebihan dari sistem DFT. Kelebihan dari sistem ini adalah akan ada air yang mengendap di peralon, sehingga bila terjadi mati listrik, air tidak akan langsung habis. Karena bila terjadi kekurangan air atau kehabisan air di dalam peralon, itu sangat berbahaya bagi tanaman. Tanaman bisa layu, bahkan bisa mati karena kekurangan air. Dengan sistem ini pula, kita cukup menyalakan pompa air hanya di jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Karena di jam-jam itu penguapan airnya sangat tinggi. Dengan begitu, kita juga bisa menghemat listrik guys. Agar tidak lupa, kita bisa gunakan timer listrik. Nah, sekarang yuk kita masuk ke intinya guys. Pertama-tama, siapkan rock wool secukupnya. Potong rock wool kecil-kecil sesuai ukuran net pot. Beri lubang untuk tempat bibit. Basahi tusuk gigi agar bibit bisa menempel pada tusuk gigi. Untuk memudahkan memasukkan bibit ke dalam lubang, masukkan rock wool yang sudah diberi bibit ke dalam wadah. Dan ingat, jangan sekali-kali Anda peras rock woolnya. Siram rock wool setiap hari secukupnya agar tidak kering. Setelah itu, semai bibit di tempat yang terkena sinar matahari. Tunggu antara 4 hingga 7 hari atau sampai tumbuh tunas. Setelah itu, bibit siap dipindahkan ke peralon untuk dibesarkan di sana. Siapkan kain flanel, potong kecil-kecil dan pastikan panjangnya mengenai dasar peralon. Masukkan kain flanel ke dalam net pot.
Masukkan bibit ke dalam net pot. Bibit sudah siap untuk dimasukkan ke dalam pralon. Masukkan net pot yang sudah diberi bibit ke dalam pralon. Siapkan pupuknya. Di sini kita menggunakan pupuk AB Mix. Buka wadah pupuknya. Di sini kita menggunakan pupuk kemasan kecil. Jadi siapkan 2 ember, masing-masing berisi setengah liter air. Bila kalian menggunakan pupuk yang kemasannya lebih besar, bisa kalian sesuaikan dengan informasi yang ada di kemasan. Kalian juga bisa menggunakan jerigen atau wadah air yang lainnya. Akan ada 2 pupuk di dalamnya, dan buka kedua-duanya. Masukkan masing-masing pupuk ke dalam 2 ember yang berbeda. Kocok hingga pupuknya larut ke dalam air. Masukkan kedua pupuk ke dalam penampung air dengan volume yang sama. Akan lebih bagus kalau kalian menggunakan gelas ukur. Siapkan alat ukur ppm air atau yang biasa kita sebut dengan TDS. Kemudian cek dan pastikan larutan pupuk dalam air sekitar antara 1200 hingga 1300 ppm. Bila kurang, kalian bisa menambahkannya lagi. Cek juga di bagian pralon, karena bisa saja di bagian pralon belum merata. Pastikan agar di setiap pralon juga merata kandungan pupuk dalam airnya. Mungkin setiap pupuk berbeda-beda kandungan ppm yang dibutuhkan. Untuk itu, kalian bisa melihat informasi yang ada di kemasan.
Nah, sekarang kalian tinggal mengecek terus setiap hari kandungan pupuk dalam airnya agar selalu berada di kisaran 1200 ppm sampai dengan 1300 ppm, terutama setelah terkena air hujan. Bila kalian tidak menggunakan rumah kaca agar saklar listriknya tidak terkena air hujan, kalian bisa menggunakan hal seperti ini. Sebelas hari kemudian setelah berada di pralon, sembilan belas hari kemudian setelah berada di pralon. Tiga 30 hari kemudian setelah berada di pralon dan sudah siap untuk dipanen. Yuk kita panen. Cabut semua sayuran yang ingin kita panen dari pralon dan juga net pot. Potong bagian ini dengan gunting atau pisau agar lebih rapih. Sekarang sayuran sudah siap untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Netpot dan juga kain flanelnya jangan dibuang ya, karena bisa digunakan untuk menanam sayuran yang berikutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Selamat mencoba dan semoga berhasil dan sukses. Amin. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar mereka tahu. Saya Agit Rifani Alamsyah dari Adva Studio pamit undur diri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.